Kalau aku personally itu nggak terlalu apa ya, menurutku nggak terlalu ngefek ya. Karena aku juga tiap hari itu kalau ke kantor aku juga naik Transum. Karena kebetulan aku ngerantau, jadi aku belum ada kendaraan pribadi di sini. Jadi menurut aku juga niatnya juga untuk mengurangi kemacetan ya. Jadi menurut aku itu udah langkah yang bagus sih. Tapi setuju kalau misalkan itu diterapkan ke pegawai swasta lain. Setuju. Karena pertama niatnya bagus untuk untuk ngurangin kemacetan. Juga bisa ngurangi emisi ya, karena juga kendaraan gak banyak yang dipakai kan. Kalau Mas Rizky kantor di daerah mana? Aku kantornya di daerah Palmerah. Oke, berarti aksesibel dengan Transum ya Mas ya? Sangat. Kayaknya bisa kalau AS kan hari Rabu ya. Mungkin kalau swastanya bisa di hari lain gitu. Jadi apa namanya, nggak terlalu melonjak gitu yang pakai Transumnya. Satu hari aja gitu ya? Iya, kayak AS-nya di hari Rabu, terus swastanya mungkin di hari Kamis atau hari apa kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu padat gitu. Itu bagus, kalau saya sih setuju ASN di khusus di hari Rabu ya, itu katanya. Mungkin kalau bisa sih mungkin diatur aja flow-nya, mungkin di titik-titik mana yang ada kepadatan. Nah itu mungkin Pramono Anum harus ada evaluasi agar nanti nggak bentrok nih. Selain dari ASN juga ada pengguna transportasi umum lainnya, masyarakat ya yang bekerja di sektor lain lah. Kan kita tahu transportasi seperti komuter lain, terus Transjakarta memang jadi andalan masyarakat, khususnya pekerja ya, kaum buruh-buruh Jakarta itu pasti menggunakan transportasi umum. Itu pilihan pertama, kalau nggak opsinya kendaraan sendiri. Mbak Abangnya sendiri akan mengikuti kebijakan gitu nggak sebagai pegawai swasta naik transportasi umum? Kalau dilihat dengan kondisi Jakarta yang seperti ini, saya memilih iya. Kalau dengan mobilitas yang titiknya hanya ke titik yang ini, yang sekiranya transportasinya sangat dekat, ya saya akan pakai itu. Kalau melihat saat ini ya, dengan situasi situasional jalanan kepadatan Jakarta ini. Tapi setiap hari kalau ke kantor biasanya naik kendaraan pribadi atau naik Transum? Kalau sekarang ya kendaraan pribadi gitu. Tapi kantor di daerah mana kalau boleh tahu? Di Kebayoran. Oke, itu aksesibel dengan Transum? Secara ya aksesibel sih kalau di Kebayoran, tapi kalau di beberapa titik aku lihat memang belum ada akses ya untuk transportasi umum ya, kayak TJ atau KRL atau lainnya. Mungkin Pemprov Jakarta bisa lebih memasifkan itu untuk mengevaluasi titik-titik keramaian itu yang sangat available dengan transportasi umum. Karena ya kalau melihat semakin ke sini emang transportasi umum memang dibutuhkan gitu loh. Kalau melihat kepadatan jalan Jakarta ya. Jadi seperti apa sih? Kalau saya pribadi sih biasa aja ya, karena memang tiap hari udah naik transportasi umum sih Mbak. Jadi harusnya. Iya betul betul. Jadi biasanya dari daerah mana ke mana kantornya? Kalau saya dari Bogor ke Grogol. Oke, naik apa tuh berarti? Ada naik bis biasa, atau naik Transjakarta, atau naik KRL. Oke, ini kan kebetulan Mbak Gadis sudah memang naik transportasi umum ya. Berat nggak sih naik Transum itu? Bahkan setiap hari ya berarti? Iya, setiap hari sih. Berat nggak? Mungkin beratnya tuh karena banyak banget ya orang-orang yang mau pergi kerja tuh pagi-pagi. Kalau saya sih ekspektasinya tuh ada angkutan tambahan kali ya. Itu sih Mbak kalau aku. Oke, berarti diperbanyak armadanya gitu ya? Betul. Oke. Tapi ada tips nggak untuk mungkin pegawai swasta yang belum pernah naik Transum nih, terus kayak rumahnya sama-sama dari Bogor misalnya, ada tips nggak untuk naik Transum itu? Tipsnya mungkin memantapkan hati ya buat memulai ya, karena kan pasti kan persaingannya itu kan ketat ya buat dapetin masuk ke kereta misalnya, itu juga harus punya hati yang mantap sih sebenarnya. Buat Mbak sendiri yang udah berapa tahun nih berarti rajin naik transportasi umum? Sebenarnya baru-baru ini sih, kayak 2 tahunan inilah. 2 tahunan, oke. Apa sih manfaat yang dirasakan dengan naik transportasi umum? Yang pasti kalau saya pribadi untuk budgeting cost-nya lebih murah ya, karena kan dibandingkan memakai kendaraan pribadi, terus
Mungkin paling besar efeknya ke situ sih Mbak. Berarti sebelumnya sempat rajin ke kantor naik kendaraan pribadi. Betul, betul. Berapa sih biasanya habisnya kalau waktu itu kendaraan pribadi? Mungkin Kisaran aja nggak apa-apa. kisarannya mungkin 200 ribuan kali ya. Sebulan, sehari? Sehari, karena kan udah tol ya kan, bayangin dong dari Bogor terus ke Grogol, tolnya berapa, terus nanti belum lagi bensin kan, gitu-gitu sih. Berarti 200.000 kali 20 harian kerja. Iya, gitu. karena kan plus harus hitungin parkir ya, kalau Iya, kendaraan iya. pribadi, itu harus dihitung sih. Kalau parkir kantor dari pagi tuh sampai sore gitu sih Mbak. Oke, dan sekarang kalau naik Transum berapa? Ya, mungkin karena kadang-kadang saya suka naik bis yang langsung sampai, ya 75 ribu lah, 50 ribu deh. Berarti jauh berkurang ya. Jauh gitu. banget sih Mbak.